Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Apa kabar nih kalian semuanya? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat dan tetap semangat nonton channel Nobar. Karena hari ini Nobar akan menceritakan film action yang dibintangi oleh Jet Li dan juga Jason Statham. Film ini berjudul War. Film ini menceritakan tentang mantan anggota CIA menjadi asasin geng Yakuza demi bisa membalas kematian keluarganya. Tak sampai di situ saja, dengan kemampuan yang dimilikinya, dia mampu membantai semua gangster Yakuza sendirian. Kok bisa? Oke, tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita nobar. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Film ini diawali dengan dua anggota FBI bernama Crawford dan Tom yang tengah bersiap untuk menangkap asasin Yakuza paling berbahaya bernama Rogue. Dalam penangkapan itu, Crawford hampir saja terbunuh. Namun beruntung, Tom berhasil menyelamatkannya dan membunuh asasin tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka berdua berencana untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah Tom. Dalam percakapan tersebut, Tom memberitahu Crawford bahwa mayat Rogue tidak ditemukan, yang artinya kemungkinan besar Rogue ini masih hidup. Hari pesta pun datang. Saat Tom menunggu kedatangan Crawford, tak disangkanya Rogue datang untuk balas dendam. Dari kejadian tersebut, Tom dan keluarganya akhirnya tewas. Crawford yang baru saja datang bersama istrinya terlihat kaget saat melihat banyak polisi di rumah Tom. Crawford tampak sedih saat mengetahui sahabatnya itu tewas. Di sana, Crawford menemukan sebuah peluru yang digunakan oleh asasin tersebut. 3 tahun telah berlalu, kita akan diperlihatkan Rogue yang kembali melakukan aksinya di sebuah warung dugem, di mana ia membantai semua geng Yakuza dengan seorang diri saja. Setelah kejadian itu, FBI termasuk Crawford beserta anak buahnya, Goy dan juga Witch segera mendatangi tempat itu. Di sana, Crawford menemukan sebuah peluru yang sama persis dengan peluru yang ia temukan saat kematian sahabatnya, Tom. Dari kejadian itu, Crawford kembali memburu Rogue setelah 3 tahun ia tidak mengusut kasus kematian sahabatnya. Kembali ke Rogue yang saat ini sedang mendatangi bosnya yang bernama Cheng. Cheng merupakan bos gangster Triad, musuh dari gangster Yakuza yang dipimpin oleh Shiro. Permusuhan mereka berawal dari geng Yakuza yang telah membantai anak buahnya beberapa tahun yang lalu, dan sekaligus mengambil barang berharga milik mereka yang berupa patung kuda emas. Saat ini Rogue menjadi anak buah kepercayaan bos gangster Triad. Namun dengan kecerdikan yang dia miliki, rupanya Rogue juga menjadi anak buah kepercayaan dari bos gangster Yakuza. Cheng memerintahkan Rogue untuk mengambil patung emas sekaligus menghabisi seluruh geng Yakuza dengan ditemani oleh 2 anak buah Cheng bernama Wuti dan Joyty. Scene berlanjut ke markas besar Yakuza di Jepang, di mana bos Yakuza bernama Shiro sedang berlatih bersama anak buahnya. Setelah itu, Shiro memerintahkan anaknya yang bernama Kira untuk mengawasi penjualan patung kuda emas mereka yang berlokasi di Amerika. Kembali pada Rogue yang saat ini menemui seorang kepala polisi, kita sebut saja Pak Daniel, di mana saat ini Rogue telah menyuap Pak Daniel untuk membantunya merebut patung kuda emas itu. Malam telah tiba. Saat geng Yakuza sedang beraksi, tiba-tiba Pak Daniel serta anak buahnya datang dan langsung menyergap mereka semua. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya Pak Daniel ini sudah bekerja sama dengan geng Yakuza. Namun karena Rogue membayarnya dengan jumlah yang lebih besar, akhirnya ia pun mengkhianati geng Yakuza itu dan akhirnya Rogue pun berhasil mengambil kembali patung kuda emas tersebut. Beberapa jam setelah itu, Crawford dan juga anak buahnya mendatangi lokasi pembantaian geng Yakuza. Dari sana, Crawford mengetahui jika ada seorang polisi yang telah membantu mereka, karena hanya polisi sajalah yang berani mencegah geng Yakuza.
Esok harinya, Crawford langsung mendatangi Pak Daniel dan langsung... Karena terdesak, akhirnya Pak Daniel pun mengakui bahwa ia terpaksa menuruti kemauan Rogue demi menyelamatkan nyawa keluarganya. Mendengar hal itu, Crawford pun semakin kesal dan langsung meninggalkan Pak Daniel. Namun saat Pak Daniel dan Wick hendak pergi, tiba-tiba... Ternyata Rogue lah yang telah menghabisi Pak Daniel. Kemudian Crawford langsung bergegas. Di sana ia melihat Rogue dan terjadilah... Rupanya Rogue berhasil melarikan diri. Dan malamnya, Rogue menyamar sebagai anggota geng Yakuza dan memancing geng Triad dengan menggebar-gebar knalpotnya. Alhasil geng Triad terpancing dan langsung mengejarnya. Rogue sengaja membawa geng Triad ke tempat di mana geng Yakuza biasa berkumpul dan akhirnya... Pada saat bersamaan, Rogue pun melakukan rencananya untuk membunuh anak buahnya sendiri di geng Triad. Keesokan harinya, Crawford sudah berada di TKP dan menyimpulkan bahwa anggota Yakuza yang telah membunuh Juti. Hal itu disebabkan karena adanya pedang Yakuza yang menancap di dada si Juti. Wuti, sahabat Juti, marah dan ingin membalaskan dendam sahabatnya. Namun si bos melarangnya karena ia tidak ingin menambah masalah. Rogue pun memanfaatkan kemarahan Wuti dengan memberikan sebuah alamat tempat anggota Yakuza berada. Malam harinya, Wuti serta anak buahnya mulai melakukan aksinya untuk balas dendam. Dan saat bersamaan, anggota FBI telah memantau pergerakan kedua gangster tersebut yang kemudian... Crawford yang melihat Rogue berada di sana langsung mengejarnya. Tapi lagi-lagi Rogue berhasil lolos dari kejaran Crawford. Singkat cerita, Rogue menemui Kira yang berada di markasnya di Amerika. Di sana, Kira menyampaikan perintah ayahnya untuk membunuh Cheng dan juga keluarganya. Hal ini dilakukan karena Shiro mengetahui bahwa geng Triad telah membantai anak buahnya. Sementara itu, Cheng yang tengah berada di ruangannya tiba-tiba ditetangi oleh Wuti yang mengarahkan tebakan kepadanya. Wuti kesal karena semua anak buahnya telah tewas di tangan Yakuza. Beruntung Rogue segera datang dan... Sementara di luar rumah, terlihat geng Yakuza memulai aksinya untuk membunuh semua geng Triad yang berada di sana. Sementara, salah satu anggota Yakuza yang mata-matai kedua geng tersebut telah merekam aksi mereka. Rogue berpura-pura membunuh anak dan istri Cheng dan mengaku pada geng Yakuza bahwa semua keluarga geng Triad telah tewas di tangannya. Tak percaya dengan apa yang diucapkan Rogue, salah satu dari mereka ingin mengecek kondisi di dalam rumah. Tapi tiba-tiba... Rogue memang sengaja tidak membunuh anak dan istri Cheng karena kasihan pada mereka. Kemudian ia membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Scene berganti pada Shiro yang baru saja tiba di Amerika. Ia bermaksud untuk menggantikan posisi anaknya di sana sekaligus menyuruh Kira untuk kembali ke Jepang. Saat yang bersamaan, Crawford datang memberitahu siapa Rogue sebenarnya. Tapi Shiro tidak mengakui bahwa Rogue merupakan anak buah kepercayaannya. Setelah melihat foto pembantaian Rogue pada geng Yakuza, akhirnya Shiro mengetahui bahwa Rogue telah berkhianat. Singkat cerita, Rogue datang dan menyerahkan patung kuda emas pada bos Yakuza. Dan saat bersamaan, Shiro menyuruh anak buahnya untuk menahan Rogue atas pengkhianatan yang ia lakukan. Namun dengan kemampuan yang ia miliki,
Sementara Shiro yang mengetahui bahwa patung emas itu palsu, ia pun langsung marah dan berniat untuk menghabisi Rogue. Namun tiba-tiba ledakan terjadi di tempat tersebut, dan Rogue pun melancarkan aksinya untuk membunuh bos Yakuza paling ditakuti tersebut. Dalam pertarungan itu, Rogue mengaku bahwa ia bukanlah Rogue yang asli, melainkan dia adalah Tom, sahabat Crawford yang dulu keluarganya dibantai oleh Rogue. Rupanya Tom masih selamat dan nekat merubah wajah beserta pita suara agar mirip seperti Rogue, anak buah Shiro. Hal itu ia lakukan karena ia ingin balas dendam pada Shiro atas kematian keluarganya. Pertarungan kembali terjadi. Saat Hiro terdesak, ia pun mengaku bahwa dulu Crawford telah memberikan alamat rumahnya pada Shiro. Rupanya selama ini Crawford sudah bekerja sama dengan Shiro. Mendengar itu, Rogue alias Tom menghabisi Shiro saat itu juga. Keesokan harinya, Tom menghubungi Crawford untuk bertemu di sebuah tempat. Hal itu dimaksudkan untuk membalas perbuatan Crawford kepadanya. Tak lama kemudian, datang dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, Tom menjelaskan bahwa dirinya adalah si Tom, sahabatnya. Dengan melihat tatapan matanya, akhirnya Crawford pun percaya jika dia benar-benar Tom. Di sana, Crawford mengakui perbuatannya dan minta maaf karena telah memberitahu alamat rumahnya pada Shiro. Crawford mengira bahwa Shiro akan hanya mengajar Tom, tapi ternyata Rogue asli telah membantai semua keluarganya. Crawford sangat menyesali perbuatannya dan kemudian melindungi Tom dari tembakan yang dilakukan oleh anak buahnya. Tapi ternyata beberapa hari setelah itu, istri Cheng mendapatkan sebuah paket dari Tom yang berisi patung kuda emas. Sementara Kira juga mendapat kiriman dari Tom yang isinya kepala ayahnya sendiri. Dan Tom sendiri pergi dengan membawa sebuah patung kuda emas dan film pun tamat. Ending yang dengan penuh sekali kejutan. Selain adegan aksinya yang cukup keren, drama tentang persahabatan antara Tom dan Rogue ini juga sangat terasa. Apalagi nih ya, ditambah dengan bumbu-bumbu keluarga yang membuat film ini jadi lebih menarik lagi. Kalau dari kalian gimana menurut kalian film ini? Dimana sih asiknya menurut kalian? Karena kalau menurutku sendiri, ini semuanya asik di semua dari awal sampai akhir, banyak banget keasikan di film ini. Yuk kita sharing aja di kolom komentar. Terima kasih ya yang kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, dan tentu saja Kamsha. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.